Saya mau sapa sekali lagi ya, teman. Shalom, teman-teman. Selamat malam. Shalom, Ci. Ya, saya percaya bahwa teman-teman mungkin agak tanggung gitu ya kalau untuk unmute terus mute. Ya, saya percaya teman-teman juga balas dengan ucapan shalom. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Amin. Amin ya, teman-teman. Bersyukur kita semua boleh hadir di tempat ini, walaupun mungkin belum semua datang, tapi kita bersyukur. Pasti bentar lagi makin banyak ya teman-teman. Yuk mari saat ini kita memulai persekutuan doa kita malam hari ini. Kita mau buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, sungguh Bapa kami mengucap syukur untuk setiap anugerah kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada setiap kami. Kalau pada hari ini Bapa, kami masih bisa membuka mata kami, Engkau masih memberikan kami satu hari yang baru untuk kami lalui. Mulai dari awal hari tadi Bapa, sepanjang siang hari, sampai dengan malam hari ini kami boleh berkumpul Bapa di persekutuan doa PDPKK Santa Maria Katedral ini Bapa. Kami percaya itu semua adalah karena kebaikan-Mu saja Bapa. Bukan karena kami kebanyakan waktu, bukan karena suatu kebetulan, tapi karena Engkau yang berikan kami kesempatan, Bapa, untuk bisa bersekutu malam hari ini, Bapa. Bapa, saat ini pertama-tama kami mohon ampun untuk setiap kedosaan kami yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini. Biar saat ini darah Kristus sendiri yang menyucikan setiap kami, melayakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, Bapa. Bapa, saat ini kami juga mau bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami, sehingga kami boleh menyebut Engkau sebagai Bapa, sehingga kami, manusia yang berdosa ini, yang sebenarnya tidak lebih daripada debu, kami boleh menyebut diri kami sebagai anak. Dan saat ini kami mau menyatakan betapa kami sungguh mengasihi Engkau, betapa sungguh kami mencintai Engkau. Inilah pujian dari kami, Bapa. Sungguh kami mau mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap cinta-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Bapa kami yang baik, tidak pernah lupakan kami. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Benar Bapak, kami mau bersyukur untuk setiap kasih-Mu. Dan kami tahu bahwa kami punya rencana masa depan yang indah, karena kami ada dalam Engkau. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku.
sebagai Bapa yang baik. Takkan pernah Kau melupakanku, oh, sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang baik, Bapa yang tak pernah tinggalkan kami, Bapa yang tak pernah lupakan kami. Betapa besar kasih-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk rancangan-Mu bagi hidup kami. Kami bersyukur, kami mau cinta Engkau lebih lagi, kami mau setia padamu. Mari saat ini kita mau ambil waktu sejenak. Kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, setiap berkat-berkatnya yang tidak pernah bisa kita hitung, saking banyaknya di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini bukan hari terbaik kita, mungkin pergumulan kita saat ini belum selesai, masalah kita nggak habis-habisnya. Bahkan mungkin hari ini cuacanya nggak terlalu baik. Tapi apapun yang kita alami hari ini, kita tahu punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapa yang sungguh mengasihi kita. Dan kita mau bersyukur untuk hal itu. Bapa, biar saat ini Engkau yang jamah hati setiap anak-anak-Mu. Engkau yang angkat setiap kekecewaan kami. Engkau yang angkat setiap beban hidup kami. Engkau gantikan dengan rasa syukur, dengan rasa sukacita surgawi. Hapus setiap kekecewaan kami. Gantikan dengan setiap ingatan akan berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima dalam hidup kami. Akan kebaikan-kebaikan-Mu, akan pertolongan-pertolongan-Mu, Bapa.
agar sungguh pada malam hari ini, selama kami bersekutu Bapa di dalam acara PD kami hari ini, kami semua boleh memuji dan memuliakan nama Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap roh kami. Bukan hanya sekedar di lidah, bukan hanya kami sekedar bernyanyi, tapi kami mau mempersembahkan pujian yang terbaik untuk Engkau. Biar pada malam hari ini juga hati kami boleh penuh dengan sukacita. Dan kami boleh terima firman-Mu pada malam hari ini juga. Berkati persekutuan doa kami pada malam hari ini, Bapa. Engkau juga yang undang teman-teman kami yang saat ini belum join, untuk mereka segera mempercepat langkah mereka dan mereka bisa join juga bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa malam hari ini Engkau akan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya setelah PD selesai malam hari ini, kami semua akan boleh dibaharui di dalam Roh Kudus. Kami semua akan boleh mendapatkan sesuatu yang baru. Kami semua juga akan boleh dipulihkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan ya teman-teman, sungguh satu sukacita. Begitu saya buka mata, ternyata sudah 16 orang yang hadir. Dan saya percaya bahwa jumlah kita akan semakin Tuhan tambahkan malam hari ini. Teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk memuji Tuhan, walaupun di rumah masing-masing, kita kangen sekali ya sebenarnya bisa bersekutu di aula katedral, kita bisa bergandengan tangan, bisa melompat-lompat, tapi teman-teman juga bisa kok kita memuji di rumah masing-masing, walaupun tempat kami berjauh, walaupun tempat kita berjauhan, tapi Tuhan kita hadir di tempat kita masing-masing ya, amin. Yuk mari kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan kita mau serukan bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, dan biar sungguh ketika kita menaikkan pujian ini, namanya dimuliakan di segenap penjuru bumi pada saat ini juga. Dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur, biar nama Tuhan kita dimuliakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari kita berseru dengan lebih semangat lagi, dengan lebih sukacita lagi. Dari utara sampai selatan, dari barat sampai timur, nama Tuhan dimuliakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu,
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang pasti senantiasa siap menolong kita. Amin. Apapun hal yang kita hadapi. Yes. Dan saya percaya bahwa kita sudah pernah menerima pertolongan Tuhan. Yes. Kita juga sudah terima berkat-berkatnya. Amin. Sudah lama nggak ketemu. Ada yang mau bersaksi, teman-teman? Ada 18 orang nih. Saya percaya pasti banyak kebaikan Tuhan yang boleh kita bagikan. Ketika kita bersaksi, iblis dikalahkan. Yes. Dan setiap kesaksian kita, saya percaya bisa jadi berkat juga, bisa jadi penguat iman juga buat teman-teman yang lain. Jadi jangan ragu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Ada yang mau jadi yang pertama nih? Ada? Adakah? Wah, diam semua. Kalau begitu saya duluan ya, teman-teman. Ya seperti teman-teman tahu bahwa saya kan baru punya anak nih ya, baru dua minggu, hampir ya menuju 3 minggu lah, nanti hari Selasa depan dia umurnya 3 minggu ya. Nah, salah satu doa yang selalu saya ucapkan selagi saya masih hamil gitu ya, saya tuh suka ngomong gini teman-teman, bahwa ketika kan suka ada orang tuh bilang ya bahwa anak teh bawa rezeki katanya gitu ya, tapi saya berpikir hal yang lain. Saya percaya bahwa ketika Tuhan sudah membentuk kita di dalam kandungan ibu kita gitu ya, ketika dia sudah memutuskan untuk bahwa kita hadir ke dunia, dia juga pasti sudah siapkan berkat-berkat untuk hidup kita gitu. Dan saya bilang sama Tuhan bahwa ya Tuhan, saya percaya bahwa ketika Levi ada dalam kandungan saya gitu ya, ketika Engkau sudah merencanakan dia lahir, maka pasti berkatnya juga sudah Engkau siapkan untuk dia gitu. Nah, tapi namanya juga manusia ya. Saya tuh ada kekhawatiran juga, aduh gimana ya? Karena salah satu kekhawatiran saya tuh, di tempat saya itu kalau misalkan lagi cuti hamil, itu nggak digaji sama sekali, teman-teman. Jadi kebayang ya, cuti 3 bulan itu penghasilan jadi 0 gitu. Padahal kalau punya anak kan kerasa ya gitu ya. Saya beli susu gitu ya, sekaleng seminggu gitu ya. Aduh gitu ya, lumayan ya rasanya gitu kan. Belum dengan kebutuhan yang lain, belum apa gitu ya. Saya tuh berpikir, aduh, ada sebagai manusia saya tuh ada kekhawatiran juga gitu kan. Gimana ya gitu. Ya duit mah ada gitu kan, tapi kan ketika nggak digaji 3 bulan ya gimana ya rasanya gitu kan, kehilangan penghasilan berat juga gitu kan. Nah, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu pastilah memberikan kemurahan, dan benar loh teman-teman, kami, keluarga kami boleh mendapatkan kemurahan itu. Yang pertama kan saya takut juga gitu ya, saya takut aduh kalau misalkan sampai nggak bisa normal, sasar biayanya mahal nih gitu ya. Puji Tuhan, bisa dengan penuh perjuangan bisa normal gitu ya. Dan kami sangat terkejut gitu ya, saya sama Kojen itu kaget banget ketika udah mau pulang nih dari rumah sakit nih. Kita tuh lihat lihat bill dari rumah sakit itu, terus kita tercengang gitu ya teman-teman. Kok biaya dokternya 0 ya? Salah kali ya gitu kan. Ternyata apa maksudnya ya gitu. Itu benar-benar kita nggak mengerti gitu. Ternyata lalu ketika Kojen ditanya, oh itu apa istilahnya tuh prodeo katanya. Jadi ya itu adalah hak dari dokter kalau misalkan dokter memang mau kasih apa sih istilahnya tuh, prodeo, kemurahan lah gitu ya.
kenapa ya gitu, padahal kita nggak ada hubungan apapun sama dokter ini gitu, nggak ngerti juga kenapa bisa dikasih, dan kita percaya bahwa oh itu kemurahan Tuhan gitu, itu benar-benar kemurahan Tuhan. Bahkan teman-teman, saya tuh hampir, kecuali kebutuhan-kebutuhan yang memang sehari-hari gitu ya, seperti susu atau pokok, saya tuh hampir nggak beli yang lain loh teman-teman. Even baju pun yang beli tuh karena emang saya pengen beli aja gitu, lucu ngeliat di Shopee gitu ya. Sampai ya yang luar biasa gitu ya teman-teman. Bahkan pembalut bersalin pun saya nggak beli, teman saya bisa kasih gitu. Saya lihat, aduh Tuhan luar biasa banget ya gitu. Itu membuat saya juga, wah udahlah gitu ya, bener kadang-kadang kok kemarin-kemarin gue teh bodoh amat gitu ya, gue sampai khawatir-khawatir, sampai cemas. Ternyata ketika dijalanin, Tuhan mencukupkan semuanya loh teman-teman. Kemurahan Tuhan datang lewat cara yang nggak kami duga gitu. Dan itu membuat saya juga makin percayalah, udahlah untuk masa depan, nggak usah khawatir teman-teman, Tuhan tuh pelihara kita secara luar biasa loh teman-teman. Don't worry about your future lah gitu. Jadi semakin hari saya makin bisa lihat, aduh Tuhan Yesus tuh luar biasa baik ya gitu. Ya itu sih kesaksian dari saya. Ada yang mau juga membagikan kebaikan Tuhan? Ada lagi kah? Ada. Kamu bersaksi. Nggak ada nih, yakin. Ini akan sulit ya untuk melihatnya ya. Saya ada di samping. Oke, saya bisa. Jadi yang istri saya ini, yang Maria baru utarakan itu, sebenarnya baru sedemikian kecil loh asli, yang kebaikan kemurahan Tuhan yang saya bingung juga kenapa. Sebenarnya saya sudah dapatkan ini dari dulu, dari zaman saya belum sama Maria. Ada salah satu pemimpin di gereja di tetangga yang waktu itu saat saya sedang mencari jati diri apapun itu, beliau memberikan suatu ayat, ini penguatan besar loh, ini otoritas kuasa wibawa dapatnya. Singkatnya beliau tuh memberikan Mazmur 23, kalau nggak salah dekat yang akhirnya 26, 27-nya saya lupa. B ya. Oh ya 66. Ya. Mazmur 23 ayat 26. Nah, 6. Itu tuh kalau nggak salah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah itu dapat itu datu. Aku dulu nggak tahu itu maksudnya apa, seperti apa. Yang Maria ungkapkan itu baru sebagian dari kecilnya itu. Kemudian belum selesai loh. Ini dengan dokter yang sama yang memberikan kebaikan hati dalam prodeonya. 100% bro, sister. Kemudian kami kan biasa rutin datang lagi ya ke dokter tersebut untuk kontrol dan gimana, dan ternyata sesudah itu pun kami diberikan prodeo lagi gitu. Ini kami merasa, Tuhan ini maksudnya apa gitu. Secara dasar maksudnya finansial kami mampu, Tuhan lah kalau mau memberikan gitu sesuai dengan budget finansial kedokteran daripada institusi rumah sakit tersebut gitu. Namun setelah kami tilik-tilik bersama, aduh Tuhan ini kemurahan Tuhan banget. Gitu. Banyak sekali, bahkan dari sanak saudara, dari apa, nggak nyangka semua itu disediakan. Dan di sini yang mau di-sharingkannya adalah bukan penyediaan Tuhan, bukan berkatnya, bukan segala kebaikan manusia yang dipercayakan kepada kami berdua, kepada keluarga kecil kami, namun terlebih kepercayaan Tuhan kepada kami. Pasti ada sesuatu ini. Pasti ada suatu rencana. Dan kami merasakan bahwa di kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Itu menjadi suatu nazar yang luar biasa bagi keluarga kecil kami, dan kami membagikan kepada teman-teman. Apapun yang sedang dihadapi saat ini, percayalah, Tuhan akan memberikan rancangannya sesuai dengan Yeremia 29 ayat 11. Jangan pernah menyerah sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menyerah sama setiap bagian daripada kita. Amin. Amin. Ya, thank you Ko Jerry kesaksiannya. Ada lagi teman-teman? Adakah?
sedikit aja sih kayaknya. Oke deh, kalau misalkan nggak ada, bisa, atau mungkin sebenarnya ada nih, tapi masih merangkai kata gitu ya, atau aduh aku tuh masih ceritainnya gimana gitu ya. Bisa diceritakan di hari Rabu pas kita syafaat, atau di Jumat depan ya teman-teman. Oke. Yuk, Satu saat lagi. ini suara saya kedengeran kan ya, karena dari tadi saya tidak mendengar respon. Ya saya percayalah suara saya ada ya. Semoga cukup keras juga ya teman-teman. Ini peralatannya agak terbatas di sini ya. Yuk, mari saat ini saya mau ajak teman-teman untuk kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Yes. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap pertolongan-Mu Bapa yang boleh kami saksikan, yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Yes, Lord. Bapa, Engkau yang paling mengenal anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang paling tahu apa yang kami hadapi. Dan kami tahu bahwa sehelai rambut kami jatuh pun Engkau tahu. Tidak ada hal di dalam kehidupan kami yang terluput daripada Engkau. Dan bahkan hal kecil pun Engkau peduli, Bapa. Bapa, saat ini kami mau datang dan menyembah Engkau. Kami mau melepaskan setiap kekhawatiran kami. Kami mau melepaskan setiap kepedihan kami. Setiap masalah-masalah kami. Biar saat ini kami bawa dan kami letakkan di bawah kaki salib Yesus. Agar sungguh saat ini kami mau nyembah Engkau dengan perasaan yang bebas, dengan lepas, tanpa suatu beban. Kami mau sembah Engkau, bukan karena kami berharap akan pertolongan Engkau. Yes. Bukan karena kami mengharapkan suatu kebaikan daripada Engkau. Yes. Tapi kami mau sembah Engkau hanya karena hanya Engkau yang layak untuk terima segala puji dan sembah kami. Kami tahu bahwa apapun yang kami lakukan, seberapa keras pun usaha kami nggak akan pernah bisa membalas kasih Engkau. Iya, benar, Bapak. Tapi saat ini kami mau sembah Engkau, biar penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, boleh berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Saat ini hamba-Mu berdoa, Bapa, jamah hati setiap anak-anak-Mu di tempat kediaman mereka masing-masing. Bagi setiap mereka yang lelah, bagi setiap mereka yang butuh dikuatkan, Bapa, biar pelukan kasih-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami malam hari ini. Kami sungguh percaya bahwa setiap anak-anak-Mu akan dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini juga. Inilah penyembahan dari kami, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
So kami menyembah Engkau Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau besar. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami menyembah Engkau, Allah yang maha tinggi, Allah yang layak terima sembah kami, Raja segala raja yang bertahta, ditinggikan, dimuliakan. Oh, ya Ramasik, ya Ramaya, Maramasike. Oh, ya Ralalala, Sike, ya Ramaya, Ramasik. Oh, ya Ralalala, Sike, ya Ramasike. Engkau yang bertahta, Engkau yang menolong kami. Oh, ya Rabasik, ya Rabaya, Rabasik, jamah kami, pulihkan hidup kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan hati kami Tuhan. Oh, Allah yang menyembuhkan, Allah yang beri kelegaan. Oh, ya Ramasik, ya Rabaya, Rabarabasik, ya Ramaya Basike. Patahkan setiap belenggu, baharui umat-Mu, baharui gereja-Mu.
Kiara bara bara baseke. Oh, yara masik kiara bara bara basik kiara mayara maseke. Sikiara bara bara basik kiara bara 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 bara. Karabata sikiara bara bara basik kiara bara 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 basik kiara bara yara bara bara basik kiara bara 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 bara. Korata sikiara bara yara bara 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 sikiara bara 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 sikiara bara 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 bara. Pada saat engkau berseru, Ia akan mendengarkan engkau. Berapa sikiara bara yara sikiara bara yara sikiara bara bara. Datanglah kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kiara basik, kiara bara yara bara basik, kiara bara 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 basik, kiara bara 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 basik, kiara mana yara. Ada belenggu di dalam hati seseorang yang Tuhan lepaskan pada saat ini. Kora basik, kiara bara yara bara basik, kiara bara yara bara 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 basik, kiara bara yara bara. Kora masik, kiara bara yara bara bara basik, kiara mana. Jangan takut, jangan kecut dan tawar hati. Tidak sekali-kali aku akan melupakan engkau. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Bawa kami untuk lebih percaya kepada penyertaan-Mu, Bapa. Bawa kami untuk senantiasa memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Jangan biarkan kekhawatiran dunia ini menghimpit kami. Tapi bawa kami untuk kami lebih percaya sama Engkau. Tambah-tambahkan iman kami, ya Bapa. Sebab kami tahu bahwa ketika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, ketika kami hanya pakai pengertian kami sendiri, kami nggak bisa. Benar. Kami nggak mengerti Yes. akan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami nggak bisa ngerti kenapa ini harus terjadi, kenapa itu harus terjadi. Bawa kami untuk mengerti apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam setiap kesulitan kami, di dalam setiap perintangan dan hambatan yang harus kami lalui. Ajar kami untuk tetap setia di jalan-Mu. Sebab hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Di luar Engkau kami nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami tahu kami akan mati. Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau malam hari ini kami boleh merasakan jamahan-Mu. Kami boleh kembali Engkau ingatkan bahwa kami tidak perlu khawatir. Kami punya Allah yang luar biasa. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kalau Engkau sudah mengutus Kayusni untuk membawakan firman-Mu malam hari ini. Kami berdoa untuk Kayusni. Kami mohon urapan yang maha tinggi boleh turun atas diri Kayusni. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Engkau yang urapi juga lidahnya. Engkau urapi setiap perkataan yang ia sampaikan malam hari ini. Agar sungguh dalam setiap apa yang ia sampaikan, itu adalah sungguh apa yang menjadi pesan-Mu untuk setiap kami. Biar kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan pada malam hari ini. Dan kami percaya firman-Mu adalah sungguh firman yang hidup. Firman yang ketika ditaburkan, tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Tapi akan melakukan apa yang Kau kehendaki. Biar firman itu juga boleh jatuh ke bagian hati kami yang paling subur. Dan boleh berbuah hingga puluhan kali lipat. Boleh merema dalam kehidupan kami. Jamah hati setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Agar sungguh kami pada saat mendengarkan firman-Mu, kami bisa fokus. Kami tidak terganggu oleh hal-hal lain, hal-hal duniawi lain.
Lembutkan hati kami, tajamkan telinga kami, menjadi telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Kami percaya setiap kami akan boleh dilepaskan pada malam hari ini. Kelepasan akan terjadi, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, Kak Yusni, dipersilakan. Oke, selamat malam semuanya. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan ya kalau malam hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun dengan virtual ya, walaupun kita masih dalam kondisi seperti ini, tapi nggak mengurangi teman-teman masih tetap bisa bersemangat untuk kenal lebih dalam lagi tentang kebenaran firman, mencari kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat atas kelahirannya buat Maria sama Jerry. Semoga semakin semakin sehat bayinya sama ibunya. Ya, oke, teman-teman. Ya, teman-teman malam hari ini topiknya itu topik yang nggak biasa ya kalau bisa dibilang, topik yang harusnya ini saya udah ngomong sih sama Koper saat itu waktu undang saya, harusnya bahas ini sama pastor. Cuma ternyata Koper tetap pengen melihat kesaksiannya sebenarnya bagaimana malaikat itu bekerja dalam kehidupan saya, bagaimana peran malaikat itu bekerja juga untuk sampai saat ini pun masih terus bekerja ya. Dan ternyata teman-teman malaikat ini pun sering banget ya disebut-sebut dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, terus disebut-sebut ada kata malaikat begitu banyak di Alkitab. Nah, seberapa pentingnya sih malaikat ini ya sampai malaikat itu ada tertulis di Alkitab. Yuk kita belajar ya. Mungkin ini saya juga belajar, saya juga masih terus mempelajari peran malaikat ini seperti apa, dan ternyata sesuatu yang ajaib, sesuatu yang oke, sebentar. Volumenya. Oke. Ternyata peran malaikat ini, wah itu ajaib sekali ya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan buat kehidupan kita, dan terlebih lagi ternyata Tuhan punya maksud yang menciptakan malaikat ini. Nah, teman-teman kita bisa baca ya di sebentar saya share screen. Ya. Di Alkitab Perjanjian Lama ya teman-teman, ada 132 kata malaikat disebutkan ya, dan di Perjanjian Baru itu ada sekitar 180 ya disebutkan kata malaikat. Jadi kata malaikat ini ternyata begitu pentingnya ya sampai diucapkan berkali-kali di Alkitab, dan bukti berarti ini kebenaran iman ya, kita tentang keberadaan dan peran para malaikat dalam perjalanan hidup manusia sejak dari awal ya, sejak awal muasalnya manusia diciptakan, alam diciptakan, peran malaikat ini wah ternyata sebegitu pentingnya, segitu besarnya. Nah, kita bisa lihat, kita bisa cek ya dalam perjanjian, kita cek dulu di Perjanjian Lama ya. Di situ diceritakan dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 12. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil suatu batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Nah, Yakub melihat malaikat lewat mimpinya ya, dan ternyata bukan itu aja. Kita lihat berikutnya ya, jadi ada malaikat dari awal itu sangat menunjukkan bahkan ya, memperlihatkan keeksisan dirinya gitu. Nah, di Keluaran 32 ayat 34 sama ya, Musa juga menuntun bangsa Israel, sama, Tuhan itu mengutus malaikat. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada
mereka. Nah, jadi malaikat kembali ya berperan. Di kitab Mazmur juga sama. Ini masih di perjanjian lama ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Wow, ya. Sebegitu pentingnya. Nah, apalagi di perjanjian baru, kata malaikat ini berkali-kali, bahkan lebih banyak. Bahkan ya tadi kita berdasarkan penelitian ada 180 kali disebutkan tentang malaikat di perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian baru ya ini udah nggak asing lagi ya. Yesus mengajarkan ingatlah jangan rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Matius 18 ayat 11. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Ada malaikat di sorga. Jadi setiap anak-anak kecil, gitu anak lahir pun ya, sebenarnya sudah ada malaikat. Tuh tadi Maria menceritakan babynya lahir. Itu udah ada malaikat yang Tuhan utus. Betapa baiknya Tuhan kita sampai malaikat yang menjagai kita. Teman-teman, ini bukan menjaga hanya waktu kecil ya. Ternyata sampai kita pulang kepada Bapa, malaikat ini pun masih terus menjaga kita. Ya, nanti kita akan baca, nanti akan kita belajar ya. Jadi maka kita ketahui ya bahwa Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga manusia. Ya, bahkan anak-anak kecil. Ya, malaikat ini yang tak terbatas oleh tubuh menjaga manusia, namun pada saat yang sama mereka memandang Allah. Ya, ini jelas ada ditulis di Matius 18 ayat 11. Jadi sewaktu dia menjaga kita, tapi matanya tertuju kepada Allah. Ya, jadi malaikat itu pandangannya hanya kepada Allah. Dia melaksanakan perintah Tuhan, tapi matanya tertuju pada Allah. Jadi dia komit terhadap perintahnya Allah, terhadap firman yang keluar, suaranya Allah. Nah, itu malaikat. Nah, masih belum puas juga kan kita masih pengen kenal lebih lagi kan? Nah, nih teman-teman. Nah, Yesus sendiri nggak terlepas dari malaikatnya. Udah pasti ya, waktu mulai Yesus lahir, saat dia berpuasa di padang gurun, saat dia berdoa selalu diikutin oleh malaikatnya Tuhan ya. Bahkan Yesus adalah pusat dari kehidupan malaikat. Jadi malaikat itu diutus untuk melayani Yesus, selalu berkeliling bersama-sama dengan Yesus. Di antaranya Yesus, itu selalu ada malaikat. Ya. Nah, bahkan bukan cuma itu, Rasul Petrus pun ya. Rasul Petrus pun dibebaskan dari penjara. Teman-teman bisa baca nanti di Kisah Para Rasul 12 sama ya. Ketika Petrus masuk di penjara, malaikat datang. Tuhan suruh malaikat datangin Petrus, buka penjaranya, lepasin semua yang mengikat Petrus, dan akhirnya Petrus keluar. Sebegitunya ya pentingnya. Nah, Rasul Paulus juga bilang, bukankah mereka semua adalah roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Itu ada di Ibrani juga sama ya. Jadi roh-roh yang melayani ini adalah para malaikat. Jadi kita udah baca di situ ya, dia tanpa fisik sama sekali. Tapi lebih lanjut apa kata gereja kita? Ya. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, malaikat itu disebut malak ya, artinya utusan. Jadi tugas utusan ialah menyampaikan perintah Allah atau peristiwa penting kepada manusia. Bisa juga melindungi orang percaya, udah pasti ya. Dan Allah Tuhan untuk menghukum kejahatan dan mengganjar kebaikan. Teman-teman bisa baca di Kejadian, Keluaran, itu banyak sekali cerita tentang malaikat. Bahkan di Tobit juga jelas banget malaikat itu diceritakan bagaimana apa yang dikerjakan malaikat. Ya. Nah, siapa itu malaikat? Kalau kita berdasarkan dari Katekismus Gereja Katolik ya. Jadi Katekismus Gereja Katolik yang nomor 328 dikatakan bahwa ada makhluk rohani tanpa badan yang oleh kitab suci biasanya dinamakan malaikat. Adalah satu kebenaran iman. Jadi ini memang ini iman kita. Kalau memang malaikat itu memang sungguh ada, memang sungguh nyata ya. Kesaksian kitab suci dan kesepakatan tradisi tentang itu bersifat sama jelas ya. Jadi terus dikatakan lagi KGK nomor 330, sebagai makhluk rohani murni mereka mempunyai akal budi dan kehendak. Ya, mereka adalah wujud pribadi dan tidak dapat mati. Jadi malaikat itu nggak bisa mati. Mereka melampaui segala makhluk yang kelihatan dalam kesempurnaan. Cahaya kemuliaannya membuktikan itu. Ya udah jelas ya. Ini nggak bisa kita perdebatkan lagi karena inilah ajaran gereja kita. Jadi mereka adalah makhluk rohani yang mereka juga punya akal budi dan kehendak. Ya, cuma mereka nggak punya fisik kayak kita. Nah,
Nah, Santo Agustinus juga mengatakan bahwa mengatakan begini, mengatakan malaikat menunjukkan jabatan. Malaikat itu adalah jabatan, bukan kodrat. Tapi kalau kita bertanya tentang kodratnya, maka ia adalah roh. Tapi kalau menyatakan jabatan, maka jabatannya adalah malaikat. Menurut keadaannya, maka ia adalah pelayan atau pesuruhnya Allah. Ya, pelayan-pelayannya Allah, pelayannya Allah. Yang atas perintahnya Allah, mereka mengerjakan sesuatu. Karena ia selalu memandang wajahnya ini ya teman-teman, berulang kali. Dia selalu memandang, malaikat itu cirinya memandang wajah Allah yang ada di surga, dan mereka melaksanakan firman-Nya dan mendengarkan suaranya. Jadi setiap malaikat itu matanya selalu tertuju pada Allah. Apa yang keluar dari mulutnya Allah itu yang dikerjakan. Dan itu itu jadi satu tugas, dan itu merupakan kebanggaan. Jadi mereka tuh menanti-nantikan apa lagi yang keluar dari mulutnya Allah. Itu malaikat. Ya, sesungguhnya itu yang, dan ini ada di Mazmur 18 ayat 10, ada juga di Matius 18 ayat 10, Mazmur 103 ayat 20. Nah, teman-teman, ini ya, kita mau tahu dulu sebenarnya bagaimana sih sosok malaikat. Nah, teman-teman, dari hasil penelitian saya, kita baca-baca juga ya, ternyata sosok malaikat itu satu, serafim, ya. Nah, serafim itu apa? Dituliskan di situ adalah makhluk rohani. Ya, jadi ada kerubim dan ada serafim. Kita belajar dulu serafim. Kalau para serafim ini adalah golongan malaikat tertinggi yang terdekat dengan tahta Allah. Mereka melayani sebagai tahta surgawi. Sebagai tahta surgawi itu senantiasa memuji Allah dengan berkata, kudus, kudus, kudus Tuhan Allah semesta alam, langit dan bumi penuh dengan kemuliaan. Artinya apa? Yang bertugas memuji-muji Allah, yang tugasnya menyatakan kudus, kudus Tuhan. Tuhan Allah semesta alam, langit dan bumi penuh kemuliaan, itu serafim. Jadi kata serafim ini pun berasal dari bahasa Ibrani yang berarti dia menyala-nyala atau berapi-api. Nah, dalam kitab suci makhluk surga ini tuliskan jelas ya di Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Teman-teman bisa baca karena malam hari ini teman-teman topik ini banyak banget sebenarnya yang nggak bisa dijelaskan hanya sekali pertemuan. Ternyata malaikat ini wow luar biasa ya, kita belajar banyak. Nah, tapi teman-teman bisa catat nanti di Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 bagaimana sih sebenarnya serafim ini. Nah, kalau berdasarkan kitab suci mereka masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka. Teman-teman bisa lihat ya itu gambarnya dari searching tadi seperti ini. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Seperti ini yang namanya serafim, dan ini dekat katanya Allah yang tugasnya kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Bumi dan langit dan bumi penuh kemuliaan Tuhan. Nah, itu tugasnya serafim. Berulang-ulang ngomongin itu terus. Ya, berulang-ulang itu serafim. Karena kerjanya di tahta. Nah, kalau sosok kerubim seperti ini teman-teman ya, dia bermuka 4. Ya, manusia nih. Para kerubim adalah tugasnya menjaga pohon kehidupan. Kita bisa baca di Kejadian 3:24, teman-teman bisa baca ya nanti. Mereka tuh berjaga dekat tahta Allah juga. Mereka memiliki 4 rupa seperti manusia, singa, lembu, dan elang. Seluruh badan mereka tuh baik punggung, tangan, dan sayapnya penuh dengan mata. Dan mereka memiliki 6 buah sayap seperti kerubim. Ya, itu ada di Wahyu juga. Berdasarkan pendapat dari Thomas Aquinas ya, yang suci, bahwa setan itu adalah kerub yang jatuh. Jadi kerubim yang jatuh ya, yang berdosa ya, yang berontak kepada Allah itu adalah kerub, itu adalah setan. Jadi tadinya dia adalah orang-orang yang orang yang kerja di tatanya Allah, tapi karena mereka memberontak akhirnya mereka jadi setan. Itu asalnya dari malaikat kerub. Ya. Nah, itu sosok malaikat ya teman-teman. Tapi kalau di Perjanjian Baru dijelaskan bahwa para malaikat itu berpakaian putih dan mereka bercahaya. Itu juga dibenarkan karena semua tertulis itu, ini sangat biblis sekali ya. Jadi teman-teman mungkin kali ini terlalu banyak ayat ya sudahlah ya, kita harus memang mau nggak mau harus belajar, mau nggak mau harus upgrade tentang malaikat ya, biar nanti kita nggak bingung malaikat itu apa sih, seperti apa, kita nggak bingung ya. Dan ini pun Gereja Katolik sangat mengakuinya ya, sosok malaikat ini seperti apa. Nah, teman-teman bukan hanya itu juga, tapi malaikat Gereja Katolik juga mengakui adanya malaikat agung ya. Malaikat agung itu tadinya sebenarnya ada 7, tapi akhirnya gereja kita ya berdasarkan Konsili Roma tahun 745 tinggal hanya 3 malaikat agung, karena itu yang paling sering
Itu yang paling sering tertulis di Alkitab. Nah, malaikat agung itu ada siapa aja gitu ya. Nah, ini ya teman-teman, pertama udah tahu pasti ya, malaikat agung Santo Gabriel. Gabriel artinya kekuatan Allah. Kisah malaikat Gabriel ini dapat kita temukan dalam berbagai kitab suci. Kisah malaikat Gabriel ini dapat di Lukas ada, teman-teman. Malaikat Gabriel itu bertindak, nah ini tugasnya, bertindak sebagai pembawa kabar gembira tentang kelahiran Yesus. Sudah tahu ya ceritanya, Gabriel mendatangi Maria kalau dia akan mengandung seorang anak Allah gitu ya. Nah ini teman-teman udah tahu pasti, tugasnya adalah membawa kabar gembira. Berikutnya apa? Malaikat agung Santo Mikael. Nah teman-teman juga Santo Mikael juga aku yakin bukan yang asing ya, tapi itu merupakan malaikat agung. Malaikat Mikael artinya apa? Siapakah seperti Tuhan? Malaikat Mikael ini disebut penghulu malaikat. Jadi di kitab Daniel itu menyebutkan bahwa dia akan muncul pada akhir zaman nantinya sebagai pemimpin besar ya. Selain itu, ia juga disebutkan dalam suatu perselisihan dengan iblis ya mengenai mayat Musa. Teman-teman juga bisa baca nanti. Dan Mikael ini tidak berani menghalangi iblis, namun dia mengatakan kiranya Tuhan menghalangi engkau. Ya, jadi kalau di malaikat itu mereka juga sama, penuh ketaatan sama Tuhan. Jadi yang berhak memutuskan segala sesuatu itu Tuhan. Bagian mereka hanya melakukan perintahnya Tuhan, gitu ya. Jadi sangat rendah hati sekali. Dan tadi sore ya saya mendengar pengajaran juga tentang malaikat sama. Malaikat ini juga memiliki sifat seperti kita, manusia juga, ada iri, ada sombong juga sama. Ya, cuma mereka nggak punya fisik aja, tapi mereka manusia roh. Makanya nggak aneh kalau ada beberapa malaikat yang berontak dan akhirnya tidak lagi menyembah Tuhan, tapi mereka berontak kepada Allah. Nih. Satu lagi teman-teman, ada malaikat malaikat agung Santo Rafael. Rafael artinya Tuhan yang menyembuhkan. Kita udah sering dengar ya, Rafael artinya Tuhan yang menyembuhkan. Kisah malaikat Rafael ini dapat ditemukan dalam kitab Tobit ya, teman-teman, yang menyebut diri sebagai salah seorang dari ketujuh malaikat yang melayani Allah. Teman-teman bisa baca atau mungkin di screenshot juga boleh ini. Malaikat ini berperan dalam penyembuhan mata Tobit. Teman-teman bisa baca di kitab Deuterokanonika nantinya ya, yang buta, dan menjadi pelindung bagi Tobias dalam upaya mencari obat untuk menyembuhkan ayahnya Tobit. Selain itu, ia melepaskan Tobias dari pengaruh setan Asmodeus ya. Teman-teman bisa baca sendiri karena wah ini kalau menceritakan ini kita nggak cukup waktunya nanti. Tapi intinya yang penting kita tahu. Malaikat-malaikat ini kita harus tahu ya, sebagai kita pelayan Tuhan atau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu tahu karena mereka sangat membantu kita sekali. Karena Allah pun menciptakan mereka untuk membantu kita, ya, membantu kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini dikatakan tadi saya udah kasih tahu di awal bahwa Konsili Roma pada tahun 745 di bawah pemerintahan Paus Santo Zakaria, ya, Gereja Katolik secara resmi hanya mengakui 3 ya. Hanya mengakui 3 dari 7 malaikat, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Karena kenapa? Karena mereka, tadi saya katakan ya, hanya 3 aja yang sering disebut ya. Alasan Gereja Katolik mengakui hanya 3 malaikat agung adalah karena ketiga malaikat yang disebutkan dalam kitab suci, 3 malaikat tersebut secara resmi diakui sebagai nama malaikat dalam doktrin Gereja Katolik. 4 lainnya diakui sebagai kelompok kerubim dan makhluk surga, yaitu Santo Uriel, Yehudiel, dan Santo Barakiel dan Selfiel ya. Ini sebagai makhluk surga. Ya. Mereka masuknya kerubim. Nah, sebenarnya tugas-tugasnya malaikat ini apa? Banyak ya teman-teman tugas mereka, dan ternyata di surga sana itu terstruktur semuanya. Ada golongan-golongannya, ada bagian-bagiannya. Itu sangat terstruktur sekali ya, susunan malaikat di surga sana. Ada yang mengusung tahta Allah, kalian bisa baca juga teman-teman di Mazmur nantinya. Ada yang menyembah dan memuliakan Tuhan dan menjaga pintu Firdaus, udah tadi disebutkan juga ya. Bagian serafim, dia menyembah dan memuji Tuhan, menjaga pintu Firdaus itu kerubim. Nah, penghubung surga dan bumi itu juga ada ya, tadi tadi Yakub, dia melihat ada malaikat yang naik turun antara surga dan bumi, itu juga ada gitu ya. Dan malaikat juga diutus untuk menyampaikan hal, iya jelas ya, kayak tadi Gabriel kepada Maria, itu ada juga malaikat yang bertugasnya untuk diutus ya. Karena memang tugas malaikat itu adalah untuk berutusan.
Nah, kalau kita baca dalam buku Fundamental of Catholic Dogma oleh Dr. Ludwig Ott, dikatakan bahwa ini ada 3 bagian tugas malaikat. Tugas utama mereka itu mereka yang kerjanya itu di dekat tahtanya Allah. Itu tugas utamanya adalah memuliakan dan melayani Tuhan. Itu golongan serafim dan kerubim ya. Ini golongan tertinggi karena mereka kerjanya dekat tahta Allah. Itu kerjanya hanya untuk menyembah Allah, memuliakan Allah, kudus-kuduslah nama Tuhan, kudus-kuduslah Engkau Tuhan, Raja segala. Itu tugasnya serafim. Terus selalu gitu ya. Setiap waktu diperkatakan itu gitu. Tugas sekunder dari malaikat adalah melindungi manusia. Ya, tugas mereka yang paling pertama tadi memuliakan dan melayani Tuhan, yang kedua adalah untuk melindungi manusia dan memperhatikan keselamatan kita. Ya, bayangin tugas utama mereka menyembah Tuhan, yang kedua untuk kita. Nah, jadi nggak aneh, setiap umat beriman mempunyai malaikat pelindung yang khusus sejak kita dibaptis. Ya, jadi bahkan anak kecil tadi pun sama teman-temannya, mereka pun memiliki malaikat-malaikat. Itu Tuhan kita yang sendiri yang menjanjikan untuk setiap kita. Nah, Gereja Katolik juga mengatakan hal yang sama ya. KGK, sejak masa anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan doa permohonan. Jadi malaikat pun ikut berdoa bersama-sama dengan kita. Ya, selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi jangan bikin aduh saya sendiri, enggak. Malaikat itu berdoa untuk keselamatan kita sampai akhir gitu ya. Dari mulai kita ada di dunia sampai kita melayani Tuhan, bahkan lebih lagi sampai kita dipanggil Tuhan gitu ya. Dia tuh berdoa untuk keselamatan kita bisa sampai akhir kita menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi kegagalan kalau di sana, kalau ternyata di surga, kegagalan malaikat itu kalau dia tidak berhasil membawa orang dekat sama Tuhan gitu ya. Tadinya mungkin cinta Tuhan, tiba-tiba ada sesuatu hal dan akhirnya nggak bertahan. Jadi akhirnya dia berbelok dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Nah, itu malaikat tuh sedih banget. Dia pulang, dia tua, ya Bapak, saya tidak berhasil menyelamatkan ini orang gitu. Karena malaikat malaikat tidak punya kuasa untuk mempengaruhi kita gitu ya. Dia hanya berdoa untuk keselamatan kita. Tapi kita harus bisa menentukan. Kita harus bisa memutuskan. Kalau kita memutuskan, iya aku tetap menyembah Tuhan, ya mereka terus. Wah, makanya nggak aneh. Ketika satu orang bertobat, seisi surga bahkan kan, malaikat-malaikat itu bersorak-sorai. Karena apa? Sama kayak mereka. Sama kayak orang-orang di surga. Mereka taat sama Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Mereka mencintai Tuhan. Dia hormat sama Tuhan. Itu yang terjadi. Makanya malaikat juga bersukacita ketika kita menyembah Tuhan dan lain itu. Dan ikut, teman-teman. Ya, jadi seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala supaya mengantarkan kepada kehidupan, jelas ya. Sejak di dunia dalam iman kehidupan Kristen mengambil bagian di dalam kebahagiaan dan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dalam Allah. Udah jelas ya, tadi saya kasih tahu. Nah, para bapak gereja seperti Santo Basilius yang diikuti dalam IKGK dan juga di Santo Jerome mengajarkan betapa besarnya martabat jiwa manusia. Bayangin ya, sebegitu pentingnya kita, ya. Sebab setiap jiwa dari kelahirannya mempunyai satu malaikat yang ditugaskan. Udah jelas tadi ya. Maka memang dalam tradisi gereja memang terdapat doa mohon perlindungan dari malaikat pelindung karena mereka selalu ada dalam hadirat Tuhan, hadirat Allah. Yang intinya memohon agar mereka melindungi kita. Ya. Jadi kita berdoa untuk malaikat pelindung kita karena mereka tuh ada selalu dalam hadirat Tuhan. Mereka tuh selalu nggak kayak kita, sebentar dalam hadirat Tuhan, sebentar kita melenceng, sebentar kita stres, sebentar kita takut. Kalau dalam hadirat Tuhan kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh beriman, kalau dalam perlindungan Tuhan kita aman. Nah, kadang-kadang kita nggak aman. Nah, kalau mulai kita nggak merasa nggak aman, kita merasa insecure gitu. Nah, itu tandanya kita kurang percaya, kurang khawatir. Nah, perlunya kita berdoa mohon perlindungan dari malaikat pelindung supaya itu kita tetap percaya pada Allah. Tetapi yang mengabulkan doa kita tentu ya hanya Allah saja, karena memang Allah yang sudah menugaskan malaikat untuk menjaga kita. Nah, terus ini pertanyaannya teman-teman, sebegitu luar biasanya kan gereja kita
mengajarkan kita tentang peranan-peranan malaikat, dan malaikat itu juga udah tertulis di kitab suci ya, mengajarkan kita juga dalam katekismus gereja Katolik ya. Tapi seberapa besar sih kita mengakui keberadaan mereka dan melibatkan malaikat ini dalam hidup kita? Kita sadar nggak sih? Saya juga dulu jarang banget ya, tapi kesini-sininya saya belajar, wah ternyata ini luar biasa ya. Ternyata sangat membantu sekali, sangat membantu saya sekali gitu. Nah, ini teman-teman, malaikat-malaikat ini ternyata bisa kok bekerja sama dengan kita, ya. Bahkan di KGK 350 dikatakan malaikat-malaikat adalah makhluk rohani yang memuliakan Allah tanpa henti-hentinya ya, dan melayani rencana keselamatannya untuk makhluk lain. Bayangin ya, dan melayani rencana keselamatan. Jadi balik lagi, apa yang direncanakan Tuhan mereka sepakat pasti, dan pasti sepakat, dan mereka menunggu apa yang keluar dari mulutnya Allah. Gitu ya, apa yang keluar tuh pertobatan buat kota Bandung gitu ya. Nah, mereka bergerak gitu. Tuh, kamu menjaga kota Bandung, dia jaga dari utara, selatan, timur, barat, menjaga. Cus, pergi semua malaikatnya, menjagai anak-anak Tuhan, menjagai kota Bandung, jauh dari bencana, jauh dari corona gitu ya. Bereskan. Nah, itu apapun yang keluar dari mulut Tuhan, itu yang mereka nantikan. Kebanggaan mereka kalau mereka tuh dipakai Tuhan. Siap dengan perkataan Tuhan, mereka langsung pergi. Itu ya. Nah, jadi dalam segala pekerjaan baik, malaikat bekerja sama dengan kita. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang baik ya, teman-teman jangan merasa, oh ini kerja jasa saya. Enggak. Malaikat pun ikut turut campur. Kalau sepanjang pekerjaan kita itu pekerjaan yang baik, untuk memuliakan Allah, untuk keselamatan bagi banyak jiwa, untuk untuk memuliakan Allah ya, untuk pekerjaan-pekerjaan keselamatan, itu malaikat itu turut bekerja. Ya, itu oleh Thomas Aquinas dalam catatannya ya. Nah, kenapa teman-teman? Saya punya banyak pengalaman ya mengenai hal ini gitu ya. Bekerja sama dengan malaikat. Ya, jelas saya rasa kalau bukan karena malaikat yang membantu, saya rasa kita beberapa kali bikin acara dulu ya, sebelum pandemi kita sering bikin acara SADR kah, atau kita bikin acara seminar hidup seminar penyembuhan luka batin, atau seminar-seminar apapun gitu ya, atau bahkan PD aja, PD setiap hari Selasa dulunya ya. Kalau tanpa bantuan malaikat, saya rasa semua nggak bisa berjalan dengan baik ya. Kita kerasa banget kalau peran serta malaikat ini bekerja dalam setiap pelayanan kita gitu ya. Untuk mungkin mendoakan orang lain, untuk membersihkan area kita dari semua serangan yang jahat, atau tiba-tiba ada gangguan-gangguan secara teknis, atau gangguan teman-teman kita yang mereka kesulitan untuk datang lebih cepat gitu ya, kita minta pertolongan dari malaikat ya, kita berdoa, kita percaya ya, Tuhan memang mengabulkan melalui perantara malaikat ini. Dan sama seperti kayak kita berdoa kepada Bunda Maria, nah ini kita tambahin lagi malaikat Tuhan, dan yang bahkan ini diaku oleh gereja Katolik ya, bukan berarti kita malah menyembah malaikat, bukan sama sekali ya, kita menyembah tetap kepada Yesus, kepada Allah Bapa kita gitu ya. Tapi malaikat ini ikut saat kita berdoa, malaikat pun ikut berdoa ya. Saya juga punya pengalaman yang luar biasa juga yang belakangan ini, semenjak 2 tahunan inilah ya. Nah, teman-teman, saya kan punya suami juga, suami saya itu luar biasa banget lah. Dia punya komitmen ya, dia punya komitmen untuk setiap hari ya ini kayak gini, hari Jumat kayak gini, nanti malam dia tuh doa semalaman, mulai dari malam ini jam 10 sampai besok pagi tuh sekitar jam 5-an dia doa semalaman gitu ya, dia berdoa. Nah, suatu saat dia cerita gini, waktu saat saya nyembah Tuhan gitu ya, saya berasa tuh saya nggak sendiri. Saya berasa tuh kayak ada banyak suara-suara yang lain itu bernyanyi. Tapi ketika saya berhenti juga. Tapi ketika saya ikut bernyanyi, itu bernyanyi, saya nggak sendiri, saya rasa saya nggak sendiri, dan itu rame banget. Saya menyembah Tuhan, kan pasti kan waktu kita menyembah Tuhan, ikut bernyanyi, itu terus kamu rasanya gimana? Saya merasa itu malaikat yang bernyanyi, jelas sekali, saya aminin itu malaikat gitu ya. Karena kenapa? Kita bisa, teman-teman, kita bisa tahu itu malaikat apakah bukan ya, kita cukup bisa tahu. Karena kalau yang dari Tuhan itu, karena satu, malaikat itu kan memang tugasnya menyembah, menyanyi, memuliakan Tuhan. Kalau dari sejak dia nggak akan berani, dia nggak akan mau menyembah Tuhan, dia nggak akan mau panggil Yesus gitu kayak kita, nggak akan mau. Ini jelas mereka ikut menyanyi, sembah dan puji gitu ya, ikut, mereka pun sama nyanyi lagu kita. Dan itu pun pernah kejadian di PD saya, waktu kita lagi worship gitu ya, wah itu di belakang para tim musik itu kan tembok ya. Kalau teman-teman ingat di MY itu di belakang
di depan itu kan, di belakangnya itu kan tembok ya. Itu berasa teman-teman di situ ada banyak orang, kayak banyak suara itu nyanyi sama dengan kita. Dan kita merasakan sukacita, joy-nya itu beda banget gitu. Dibandingkan dengan hari-hari hari-hari sebelumnya atau sebelum kita berasa penyembahan itu wah hadirat Tuhan penuh dan malaikat ternyata teman-teman hadir setiap kita menyembah Tuhan ya, karena sama kita relate, kita tuh sama, tugas kita tuh sama menyembah Tuhan dan dia juga sama, dia akan bekerja sama, balik lagi yang tadi ya, dia akan bekerja sama dengan kita dalam penyembahan, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah itu teman-teman ya, jadi ini malaikat ini pun sangat nyata bagi hidup saya, sangat nyata dalam pelayanan saya, bahkan dalam keluarga saya. Ya tadi saya cerita tentang suami saya juga sama ya. Setiap kali dia menyembah gitu, walaupun dia PD semalaman, dia doa semalaman, saya di kamar pun dengar dia, walaupun kita beda ruangan, saya dengar. Dan dia ceritakan besoknya, wah luar biasa kamu dikunjungin sama malaikat banyak ya. Wah itu pengalaman yang supranatural loh, saya bilang gitu. Iya, karena kalau itu bukan dari Tuhan, kalau itu bukan malaikat, karena setan nggak akan menyembah Tuhan. Dan dia akan hentikan kamu menyembah. Saya bilang begitu. Wah, ternyata luar biasa ya. Kita pun bisa loh mengalaminya, teman-teman. Ya, para malaikat mengelilingi Kristus. Ini jelas ya, karena memang Yesus lah, Kristus lah pusat mereka, gitu ya. Nah, terus gereja kita sebenarnya mengajak kita untuk menaruh iman dan harapan kita pada pertolongan Tuhan melalui bantuan para malaikat, khususnya ketiga malaikat yang tadi ya teman-teman, ada Mikael, ada Gabriel, ada Rafael. Kita perlu berdoa buat mereka, bukan buat mereka, kita perlu libatkan mereka dalam doa-doa kita. Wah, saya termasuk kategori yang sering ya, ketika saya tahu, saya paham hal ini, dan ternyata gereja Katolik pun ada untuk doa mohon perlindungan malaikat pelindung atau Santo Rafael, Mikael, saya pakai itu. Rugi kalau kita nggak pakai. Nah ini ya teman-teman, berperan malaikat Tuhan, Mikael berperan sebagai malaikat Tuhan yang menolong kita menghadapi serangan iblis dalam berbagai bentuk. Teman-teman, kita di PD kita kan ada doa keliling tuh. Setiap akhir bulan, minggu terakhir di akhir bulan kita doa keliling ya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita udah sok suci, bukan karena kita kurang kerjaan. Kita isinya juga orang-orang yang membutuhkan Tuhan, tapi kita hanya belajar untuk taat. Kita mau doa keliling karena kita mencintai Tuhan, mencintai Kota Bandung, dan kita merindukan keselamatan bagi seluruh isi penduduk Kota Bandung. Suatu saat siapa tahu dengan pertobatan Kota Bandung itu mempertobatkan banyak tempat-tempat lain, bahkan di bangsa kita. Jadi itu kita lakukan. Jadi waktu saat kita lakukan gini ya, ada satu masa, setiap kali kita mau berperang, setiap kali kita mau doa ya, kita berdoa, kita minta Tuhan kirim malaikat Mikael berperang bersama-sama dengan kami. Nah teman-teman tahu nggak, itu mobil yang kita pakai itu berasanya tuh di atas, bukan berasanya, dalam doa kita melihat ada malaikat Mikael berperang dengan kita di atas mobil kita, malaikat Mikael sudah siap. Bayangin, gitu kita masuk pada saat itu. Saya ingat waktu saya mulai masuk Cimahi, kita mau dari Bandung kita mau masuk ke Cimahi, kita masuk berdoa bagi Cimahi gitu ya. Wah, langsung ya serangan iblis itu datang. Dia bilang gitu, heh siapa kalian gitu loh ya, dalam doa gitu kita doa siapa kalian, ngapain kalian masuk Cimahi gitu loh teman-teman. Tapi kita tidak membalas karena malaikat Mikael langsung berperang menghadapi setiap serangan-serangan si iblis ya teman-teman. Jadi kita minta perlindungan untuk mobil kita, keselamatan kita, semua alat-alat yang kita pakai ya, gitar ya, apapun untuk menyembah Tuhan gitu ya. Itu sangat-sangat efektif sekali buat saya ya. Jadi nggak ada sepulang dari kita berperang, sepulang kita doa keliling, kita letih sudah tapi nggak, kita sukacita karena kita merasakan kemenangan. Itu yang terjadi teman-teman ya. Malaikat Rafael sebagai penolong kita menghadapi segala sakit penyakit. Jelas, kalau saya ponakan saya sakit, mama saya sakit, adik saya sakit, saya minta malaikat Rafael, saya berdoa sama Tuhan, tolong kirim malaikat Rafael menyembuhkan. Seperti apa yang terjadi di Tobit Tuhan itu juga terjadi atas adik saya. Jelas teman-teman, adik saya itu ada benjolan dalam payudaranya. Saya berdoa, saya novena ini segala macam. Akhirnya saya bilang, Tuhan tolong. Kalau kau utus memang malaikat Rafael untuk nolong untuk sakit penyakit, lakukanlah Tuhan. Saya minta begitu dengan Tuhan. Tapi keputusanmu lah, kehendakmu yang terjadi. Teman-teman, itu tuh harusnya dioperasi ya. Tempo seminggu atau 2 minggu, itu nggak perlu operasi, tiba-tiba nggak ada aja benjolan itu di payudaranya. Kalau dia udah nangis-nangis, waduh, gua takut dan nggak punya uang juga untuk operasi dan segala macam. Itu yang terjadi.
Ini malaikat Gabriel berperan sebagai pembawa kabar Tuhan bagi kita. Jelas sekali teman-teman. Ketika saya depresi, ketika saya nggak ada jawaban setiap masalah saya, ketika saya menghadapi kegalauan yang luar biasa, masalah-masalah ya, saya berdoa. Nah, satu lagi tambahan, saya berdoa minta Tuhan kirim malaikat Gabriel untuk menyatakan apa sih sebenarnya pesanmu, maumu atas masalah yang saya hadapi ini. Benar teman-teman. Rencana Tuhan itu ajaib. Sekarang saya baru sadari ya. Saya punya ponakan udah banyak ya. Dan terakhir adik saya hamil, dia tuh luar biasa. Kita tuh nggak ada turunan kembar ya teman-teman, nggak ada turunan. Tiba-tiba Tuhan kasih tahu, ini anaknya nanti kembar. Wah, saya kaget. Loh, kok kembar? Kok bisa? Aduh, ini kan saya mikirnya udah ya, kita mikirnya gini. Waduh, ini nanti kalau dia kembar biaya ekonominya lebih gede lagi nanti dibandingkan anak sendiri. Oh, saya udah Tuhan, tolong bisa nggak sih nggak usah kembar aja Tuhan. Aduh, ini gimana ya? Aduh, segala macam. Saya bahkan untuk bahasa roh aja pun saya udah nggak bisa lagi karena saya blank, saya nggak tahu apa-apa. Sekarang ini anaknya aja udah 4 tahun ya, anaknya aja udah 4 tahun, bayangin. Saya melihat sekarang, wah ternyata ajaib ya Tuhan, saya bersyukur banget ya. Ini anak, Tuhan kasih tahu ini anak akan menjadi penyembah Tuhan, ini anak akan aku pakai, bayangin teman-teman. Tadinya saya menolak, ternyata Tuhan punya ajaib ya. Tadi ingat lagi yang kata Maria, setiap kelahiran setiap anak itu bawa rezeki. Ternyata saya bukan dikasih rezeki 1, saya dikasih rezekinya double teman-teman. 2 anak perempuan yang cerwisnya luar biasa. Ini aja saya masih dipantengin sama dia. Kalau udah selesai ngejunggu, nanti kita nanti Selin mau ngobrol, Selin mau ini dan segala macam begitu teman-teman. Dan saya bahagia sekali ternyata ya. Kebayang saya kalau nggak dikasih Tuhan hadiah yang luar biasa seperti itu, ya teman-teman. Nah itu pembawa kabar sukacita buat saya, kabar Tuhan dari saya, buat saya. Nah, jadi kita patut ya teman-teman untuk bersyukur sekali ya Tuhan, gereja, bahkan gereja kita ya ini ya. Gereja Katolik itu buat ada doa Angelus ya kan, kadang-kadang kita doa Angelus itu ada 3 ya, pagi jam 6, jam 12 siang atau jam 6 sore itu tuh ada doa Angelus ya. Kita mohon ya ini ya, doa ini adalah bertujuan untuk di tengah kesibukan kita harian ya, hari-hari kita sibuk, kita meluangkan waktu sedikit gitu ya untuk menyadari karya Allah, bukan untuk kita berdoa untuk Santo Angelus kita minta pertolongan dari dia, bukan, sama sekali kita bukan minta pertolongan tapi dari Tuhan. Tapi dengan doa-doa para malaikat ini itu sangat menguatkan kita. Jadi kita ingat tentang karya Allah dalam hidup kita. Ya. Nah, teman-teman, saya nggak mau berpanjang lebar, lebih baik kita praktik doa aja ya. Jadi karena ini sangat menguatkan sekali buat saya, dan saya rasa kita jangan tinggalkan doa Angelus ini. Karena pagi jam 6 pagi saya rasa nggak memakan waktu yang lama ya untuk kita berdoa. Ya mungkin sekitar maksimal juga 3 menit kita bisa doa jam 6 pagi, jam 12 siang. Jadi kadang-kadang kita di gereja kan suka dengar tuh teng. Bukan kurang kerjaan juga kali pihak gereja bunyi lonceng itu ya. Tapi itu peringatan supaya apa? Berdoa. Ini saatnya kita doa Angelus. Nah itu belum doa Klaiman lagi jam 3 ya. Tapi kita tuh udah diajarin Tuhan tuh ingat berdoa tentang ingat Tuhan. Karena malaikat Tuhan pun itu berdoa bagi kamu, bagi kota kamu, bagi keluarga kamu, untuk agar kita selamat. Dan saya rasa saya juga dulu pernah dengar cerita ya teman-teman, ada di satu kota, di kotanya suami saya di Solo ya, dia bilang gitu. Dulu di zaman wali kotanya siapa gitu ya. Mereka tuh sempet-sempetnya loh ya. Setiap jam 12 siang itu apa sih kemarin, sempat jam 12 siang orang-orang datang ke gereja untuk berdoa. Bayangin, setiap jam 12 siang mau tukang beca, mau tukang sayur, mau orang pejabat-pejabat, jam 12 siang itu datang ke gereja untuk doa Angelus. Mereka berhenti semua, mereka doa Angelus. Bayangin, kita berdoa, berikut semua ya malaikat Tuhan berdoa. Kebayangkan di bumi seperti di surganya itu kayak apa? Bayangin nama Tuhan dipermuliakannya kayak apa, ya. Jadi aku pikir ini sesuatu bukannya hal yang apa ya, bukan hal yang ecek-ecek atau yang kita perlu abaikan, enggak. Justru ini menguatkan kita, menguatkan iman percaya kita untuk menyadari karya Allah yang luar biasa. Karena Yesus hadir ke dunia pun beritanya dibawa apa? Oleh malaikat, ya. Jadi penyertaan kita hidup sampai mati kita pun itu pun penyertaan malaikat tuh ada. Jadi
pekerjaan malaikat itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang, wah mereka kerjanya hore-hore, terbang sana, terbang sini, terus mereka sampai detik ini pun berperang dan menantikan terus, apalagi nanti di akhir zaman ya, waktu Yesus datang 2 kali, itu malaikat itu sibuknya luar biasa. Sekarang sibuk, jelas dia sibuk karena menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Nah, kita anak-anak Tuhan ini apa yang kita kerjakan? Kenapa kita nggak mau jadi teman sekerjanya Allah? Kenapa kita nggak mau bekerja sama sama malaikat? Padahal itu penting sekali buat kita. Ya, itu teman-teman ya. Dan saya rasa rumah saya pernah ada kesaksian begini teman-teman, ini 5 minute ya sedikit ya. Ini ada kesaksian begini. Ini memang kesaksiannya supranatural kalau menurut saya ya. Seorang ibu ya, dia orang pendoa, memang orang cinta Tuhan ya, orang mengasihi Tuhan. Seorang ibu, dia tinggal sendiri dia karena tapi dia punya rumah yang lumayan besar di kota itu gitu ya. Karena dia cinta Tuhan, karena dia suka berdoa. Jadi ada orang yang pengen ngerampok lah intinya, ngerampok rumah ibu ini, pengen masuk gitu ya. Tapi karena dia cinta Tuhan, dia berdoa untuk penjagaan rumahnya dan segala macam gitu ya. Pas rampoknya mau masuk ke rumah ibu ini, apa yang terjadi teman-teman? Itu penjaga itu ada yang jaga di depan, karena dia nggak ada satpam, nggak ada siapa-siapa. Tapi di depan rumahnya berkeliling itu ada orang-orang yang tinggi besar, tegak gitu ya, menjaga rumah itu. Sampai si maling-maling itu datang pun mereka jadi mundur, nggak berani mundur. Tuh, kok tengah malam begini kok ada orang berjaga di sekitar rumah si ibu ini gitu ya. Nah, terus akhirnya besoknya gitu ya, si maling ini akhirnya nggak ketangkap gitu ya, nggak apa, tapi ada kesaksian yang datang gitu, ada kesaksian yang mengasih tahu gitu. Nah itu seperti itu teman-teman, kita tuh dijaga oleh setiap anak-anak Tuhan yang percaya akan Tuhan. Penjagaan malaikat itu sempurna sekali ya, karena memang itu amanat dari Tuhan untuk menjaga setiap anak-anak Tuhan. Jadi kita tuh harus bekerja sama dengan malaikat, kita harus sepaham dengan Tuhan. Jadi malaikat itu bisa bekerja. Kalau kita nggak sepakat dengan Tuhan, malaikatnya juga sedih. Kenapa? Ya, Tuhan, aku nih mau lapor, aku gagal untuk menjaga Yusni, umpamanya ya, karena Yusni udah nggak setia lagi. Nah, itu gagal. Tapi dia akan sukacita. Kita udah mau, ini ya, kan kita suka bilang, wah, banyak kematian anak-anak Tuhan, gitu ya. Kan kematian anak Tuhan, itu disambut malaikat, bukan cuma disambut, dipegang, kita diantar untuk ketemu dengan Bapa, digendong bahkan kita wah, kita udah selesaikan tugas kita selama hidup gitu ya, kita udah selesaikan tugas, kita tuh dibawa sama malaikat. Bayangin malaikat Tuhan yang membawa kita menghadap nanti. Nah seperti itu kemenangan malaikat tuh kalau kita tuntas sampai akhir. Kalau kita nggak tuntas sampai akhir, teman-teman, mereka juga sedih, karena dia nggak bisa sepaham dengan kita. Malaikat tuh harus sepaham dengan Tuhan, harus sejalan dengan Tuhan. Dia cuma punya hati yang taat aja. Pilihannya cuma 2 mereka, cuma 2, mau taat atau nggak taat. Ya, kalau taat, ya itu jadi penyembah Tuhan, jadi melakukan apa firman Tuhan. Kita juga sama. Ya. Nah kita ini lebih luar biasa lagi. Bahkan kita tuh, Yesus mati itu bukan untuk malaikat, tapi untuk kita. Bahkan kita disediakan lagi, ya, malaikat itu untuk jaga kita. Kita kurang apa? Kenapa kita nggak mau gunakan malaikatnya Tuhan, ya, untuk sarana kita untuk semakin mencintai Yesus. Nah, itu teman-teman. Nah, saya nggak mau panjang-panjang lagi, ya teman-teman, kita langsung praktek aja ya. Kita mau mohon doa malaikat pelindung. Ya, kita sama-sama gantian dengan saya ya, teman-teman. Kita akan berdoa malam hari ini. Bergantian dengan saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, engkau diutus oleh Allah untuk melindungi umatnya dan mengantar mereka ke tempat yang telah ditentukan olehnya. Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur kepada Allah karena Dia sendiri berkenan mengutus engkau, mendampingi dan melindungi aku. Engkau telah diberikan kepadaku sebagai anugerah Allah yang khusus sejak saat paling awal adanya aku, ketika jiwaku tercipta oleh kasih dan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Sudilah engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku. Bila bahaya itu sudah dekat, sudilah engkau melawannya demi keselamatanku. Sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan, dan janganlah merelakan aku melakukan hal-hal yang kurang berkenan pada Allah.
Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah, agar aku tidak goyah, dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah Engkau membimbing aku untuk bertobat. Lindungilah aku dalam ketenangan, dan jagalah aku bila aku tidur. Sudilah Engkau memberikan kekuatan bila aku lemah. Doakanlah aku selalu agar dapat mengamalkan hidup Kristen dengan tulus hati. Mohonkanlah aku rahmat Allah, agar aku mampu menjadi pewarta kabar gembira, seperti malaikat Gabriel, dan penumpas kejahatan, seperti malaikat Mikael. Ya malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbinganmu, dan bersama Engkau perkenankanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur kepada Allah dengan perantaraan Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih banyak Kak Yusni untuk firman-Nya malam hari ini. Teman-teman, boleh di-share pengumuman dulu?